Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma dimanapun berada, senang sekali rasanya pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga saudara-saudara sedharma sekalian memperoleh hasil terbaik dalam setiap usaha yang dilakukan. Semoga pula ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melindungi dan menuntun kita semua untuk selalu berjalan di atas Dharma. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mengisahkan tentang seorang tuan tanah yang kaya raya, akan tetapi ia kurang merasa berbahagia. Mari kita simak bersama dan semoga ada manfaatnya. Di suatu tempat, hiduplah seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia memiliki sawah, ladang, serta perkebunan yang sangat luas. Ia memperkerjakan lebih dari 100 orang pekerja untuk mengolah tanahnya. Si tuan tanah tak perlu capek bekerja. Ia hanya menunggu hasil panen dan menjualnya. Dari sana, ia bisa memberi upah kepada buruh-buruhnya dan menyimpan keuntungan dari hasil usahanya. Pada suatu hari, tuan tanah memanggil salah seorang pelayan kepercayaannya. Begitu tahu dirinya dipanggil, si pelayan segera bergegas menghadap majikannya. "Ada apakah gerangan Tuan memanggil saya?" Demikian tanya si pelayan dengan ramahnya. "Pelayan, sudah beberapa malam ini aku sama sekali tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku sampai lelah memejamkan mata, tapi tidak bisa tidur juga. Pikiranku kadang-kadang kacau, bahkan terkadang marah tidak karuan. Apa sebenarnya yang terjadi denganku?" "Tuan, saya sarankan Tuan keluarlah dari rumah. Kenakanlah pakaian sederhana seperti layaknya seorang buruh tani." "Apa kau bilang? Kamu ingin aku berpenampilan seperti seorang buruh tani? Tidak mungkin. Aku seorang tuan tanah yang terpandang. Bagaimana jadinya jika relasi-relasi usahaku melihat aku berpakaian seperti buruh tani? Aku pasti akan menjadi tertawaan bagi mereka. Semuanya akan mencemoohku. Kenapa kamu menyarankan aku untuk berpenampilan seperti itu?" "Tuan tidak usah khawatir. Saya akan membawa Tuan ke suatu wilayah pertanian milik saudara saya. Di sana takkan ada seorang pun yang mengenali Tuan. Hanya saja saya ingin bertanya kepada Tuan, apa pekerjaan pertanian yang bisa Tuan lakukan?"
Aku bisa mencangkul atau menebang kayu. Dulu sebelum jadi tuan tanah seperti sekarang, aku biasa melakukannya dengan kakekku. Tapi aku ragu apakah aku masih bisa melakukannya sekarang ini. Baiklah Tuan, itu tidak masalah. Kalau begitu, siapkanlah diri Tuan. Besok kita akan berangkat. Keesokan harinya, si tuan tanah dan si pelayan berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh si pelayan. Sesampainya di sana, si tuan tanah dan si pelayan diterima dengan ramah oleh saudaranya. Mereka lalu berangkat bersama menuju ke sawah. Di sawah tempat mereka bekerja, mereka bertemu petani-petani yang bekerja dengan gembira dan penuh semangat. Si tuan tanah dan si pelayan pun menggabungkan diri bersama mereka. Atas anjuran si pelayan, si tuan tanah pun turun ke sawah dan mencangkul tanah sawah yang basah. Si tuan tanah mencangkul dengan cukup baik. Demikian juga petani-petani yang lain turut serta mengerjakan sawah mereka. Sesekali mereka berhenti sejenak untuk melepas lelah. Canda tawa menghiasi pekerjaan mereka. Hingga waktunya beristirahat untuk makan siang, si tuan tanah dan si pelayan pun makan bersama petani-petani yang lain. Seorang buruh tani memberikan si tuan tanah kelapa muda yang manis dan segar airnya. Si tuan tanah benar-benar menikmati harinya ini. Ia benar-benar merasakan kegembiraan yang selama ini sangat jarang dirasakannya karena terlalu sibuk dengan usaha dan menghitung keuntungan. Selesai makan, petani-petani itu pun beristirahat tidur di bawah pohon yang sejuk. Demikian pula halnya dengan si tuan tanah. Hari hampir sore, si tuan tanah baru terjaga dari tidurnya. Ia melihat si pelayan duduk di sebelahnya menjaga dengan setia, sementara petani-petani yang lain sudah pada pulang. "Bagaimana rasanya, Tuan?" tanya si pelayan kepada si tuan tanah. Luar biasa. Selama ini aku salah dengan pandanganku. Ternyata kita memang tetap harus bekerja sekaya apapun diri kita. Dengan menikmati pekerjaan, kita akan memberikan suatu kenikmatan yang tak bisa diungkapkan. Besok, antarkan kembali aku ke tempat ini. Aku akan berdana punia kepada petani-petani itu karena telah menerimaku dengan baik dan memberiku sesuatu yang selama ini tak pernah kuperoleh. Si pelayan tersenyum dan menganggukkan kepalanya seraya berkata, "Tuan sangat bijaksana. Saya sangat setuju dengan pandangan Tuan."
Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, dari cerita tadi dapatlah kita ambil maknanya bahwa selama manusia hidup, ia akan tetap bekerja. Adalah hal yang wajar bagi setiap orang untuk mengumpulkan kekayaan. Akan tetapi, sepatutnya pula ia tidak meninggalkan jati dirinya sebagai seorang manusia. Dalam sastra suci Hita Upadesa disebutkan, ia yang berkeinginan untuk mencari kekayaan dengan mengesampingkan kenyamanan bagi dirinya sendiri atau mengorbankan kenyamanan dirinya, sama saja dengan mencari kesulitan seperti seseorang yang memikul beban orang lain. Dengan melihat bahwa keberadaan duniawi ini merupakan kesementaraan bagaikan khayalan, seseorang hendaknya berkumpul dengan orang-orang baik, baik untuk melaksanakan kewajiban maupun untuk mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.